disadari, sebenarnya banyak sarjana yang mengemukakan pengertian atau batasan tentang hukum internasional. Akan tetapi, perlu disadari terlebih dahulu bahwa batasan atau pengertian tentang hukum internasional dari sarjana yang satu tidak persis sama dengan batasan atau pengertian yang lainnya. Maka dari itu dapat kita simpulkan pengertian hukum internasional sendiri adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai bagian dari hukum internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan, yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh external power masyarakat yang bersangkutan. Nah, Mohtar Kusumaatmadja sendiri mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dari penegasan di atas, tampak dua hal yang ingin disampaikan oleh Mohtar. Pertama, subjek-subjek hukum internasional oleh ia dibedakan dalam dua kelompok, yaitu negara dan subjek hukum bukan negara. Kedua, ruang lingkup atau substansi dari hukum internasional yang menurut Mohtar meliputi tiga hal, yaitu satu, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan negara. Yang kedua, hubungan atau persoalan hukum antara negara dan subjek hukum bukan negara. Yang ketiga, hubungan atau persoalan hukum antara subjek hukum bukan negara dan subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya. Nah, hukum internasional juga dapat kita definisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati oleh hubungan antara mereka satu dan lainnya, serta yang juga mencakup dua hal, yaitu organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional satu dan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi lembaga, atau hubungan antara organisasi internasional dan atau negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional dan atau individu dan individu lainnya. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara sepanjang hak dan kewajiban individu dan subjek hukum dan bukan negara tersebut tersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Nah, dari pengertian di atas secara sepintas dapat diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur subjek atau pelaku-pelaku yang berperan, hubungan-hubungan hukum antar subjek atau pelaku, serta hal-hal objek yang tercakup dalam peraturannya, serta prinsip-prinsip peraturan hukum yang semuanya terjalin sebagai satu keseluruhan. Nah, adapun mengenai substansinya juga tampak bahwa substansi hukum internasional saat ini tuh sangat luas, yaitu mencakup 7 hal. Yang pertama, prinsip-prinsip dan peraturan hukum. Yang kedua, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan atau yang mengatur persoalan-persoalan tentang hubungan antar negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan organisasi internasional dan fungsi-fungsinya. Yang keempat, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Yang kelima, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur persoalan tata negara dan organisasi internasional. Yang keenam, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek bukan negara. Dan yang ketujuh, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan individu. Nah, dapat ditegaskan bahwa individu atau subjek hukum bukan negara barulah bisa dikatakan berkedudukan sebagai subjek hukum internasional apabila hukum internasional secara langsung memberikan atau mengakui hak dan kewajiban kepada individu maupun subjek hukum internasional bukan negara itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan dasar kekuatan yang mengikat hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu
sumber hukum formal dan sumber hukum material. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum, mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip hukum umum. Yang dimaksud prinsip hukum umum di sini adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua hukum umum dari semua sistem hukum nasional. Yang keempat, keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah pengadilan dalam arti luas. Yang kelima, pendapat terkemuka para sarjana. Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan pegangan atau pedoman yang menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Terlebih lagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan hukum internasional. Kemudian saya akan menjelaskan sumber hukum material. Sumber hukum material adalah materi-materi atau bahan-bahan yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma tersebut sampai dinamakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Yang pertama, teori hukum alam. Menurut para penganut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, teori kedaulatan. Menurut aliran teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara itu sendiri. Yang ketiga, teori objektivitas. Menurut aliran teori objektivitas, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah suatu norma hukum, bukan kehendak negara. Yang keempat, teori fakta kemasyarakatan. Menurut teori ini, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah fakta kemasyarakatan yang terdiri atas faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya, asas-asas hukum internasional. Hukum internasional diartikan sebagai himpunan atau peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Beberapa asas atau prinsip umum yang terdapat dalam hukum internasional antara lain: yang pertama, jus cogens, sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Yang kedua, prinsip kesetaraan kedaulatan. Setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, kesetaraan hak dan kewajiban, kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya. Yang ketiga, ada prinsip hidup berdampingan secara damai, yang di dalam prinsip ini juga terkandung makna larangan menggunakan metode perang sebagai instrumen kebijakan luar negeri, serta menyelesaikan sengketa-sengketa dengan cara-cara damai. Yang keempat, self-defense principles, yakni pengecualian atau prinsip non-intervensi yang tercantum dalam pasal 51 Piagam PBB.
Pelaksanaan prinsip ini harus memenuhi dua elemen, yakni keharusan dan kepatuhan. Dan masih banyak lagi asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah hukum internasional. Yang berikutnya, bentuk hukum internasional. Terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu bagian dunia tertentu. Yang pertama, hukum internasional regional. Hukum internasional yang berlaku atau terbatas dalam suatu daerah lingkungan berlakunya seperti hukum internasional Amerika atau Amerika lainnya, seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut. Yang kedua, hukum internasional khusus. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konferensi Eropa mengenai hak asasi manusia atau HAM bagi negara-negara tertentu seperti Konferensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integrasi yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara antara lain. Yang pertama, negara dengan negara. Yang kedua, negara dengan subjek lain bukan negara. Yang ketiga, subjek hukum bukan negara satu sama lain. Selanjutnya yaitu perkembangan hukum internasional. Pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa periode kuno, karena justru pada periode itu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat. Pada mulanya berupa adat istiadat dan praktik-praktik negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antar mereka, dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli hukum pada abad ke-16, 17, dan 18. Pada masa Romawi kuno, hukum yang mengatur hubungan antar kerajaan tidak mengalami perkembangan karena masyarakat bangsa-bangsa adalah satu imperium, yaitu Imperium Romawi. Pada masa kekuasaan Romawi, hukum internasional tidak mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan adanya Imperium Romawi Suci atau biasa disebut dengan Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri, serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara merdeka. Oleh karena itu, tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antar negara. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai The Dark Age atau masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal, benih-benih perkembangan hukum internasional mulai bermunculan. Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya sekularisasi seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformis gereja, dan seiring dengan mulai terbentuknya negara-negara modern, semisalnya Jane Bodin dan dalam buku Six Liber de la République pada tahun 1576 mengemukakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan bagi pembentukan hukum merupakan hal mutlak bagi lahirnya integritas suatu negara. Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan, dan militer. Alberico Gentili dengan hasil karyanya De Jure Belli Libri Tres pada tahun 1598. Hasil pemikiran lainnya adalah studi tentang hukum perang, doktrin perang adil, pembentukan traktat, hak-hak budak, dan kebebasan di laut. Pada abad ke-15 dan 16 telah terjadi penemuan dunia baru, masa pencerahan ilmu dan reformasi yang merupakan revolusi keagamaan yang telah memorak-porandakan belenggu kesatuan politik dan rohani di Eropa dan mengguncangkan fundament-fundament umat Kristen pada abad pertengahan. Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat negara-negara merdeka dan memikirkan
serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Hugo de Groot atau Grotius pada tahun 1583 sampai 1645, orang yang paling berpengaruh atas keadaan hukum internasional modern dan dianggap sebagai bapak hukum internasional. Karyanya yang dikenal adalah buku On the Law of War and Peace atau The Durability of Paces pada tahun 1625. Hasil karyanya itu menjadi karya acuan bagi para penulis selanjutnya serta mempunyai otoritas dalam keputusan-keputusan pengadilan. Memasuki abad ke-17-18, bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan tetapi didasarkan atas negara-negara nasional serta adanya pemisahan antar gereja dan urusan pemerintahan. Hubungan internasional berkembang lebih jauh lagi ketika memasuki abad ke-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada konferensi Hague pada tahun 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921, pengadilan ini kemungkinan digantikan oleh International Court of Justice pada 1948 hingga sekarang. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional. Berikutnya yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan dasar kekuatan yang mengikat hukum internasional sendiri. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah prosedur hukum dan metode bagi pembentukan mengenai aturan untuk pengenaan secara umum, mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang dituju. Sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara ada beberapa macam, yaitu pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional treaty, baik berbentuk law making treaty maupun yang berbentuk treaty contract. Yang kedua, kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional atau international custom adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip hukum umum. Yang dimaksud prinsip hukum umum di sini adalah prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua prinsip hukum utama dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hukum internasional. Yang keempat, ada keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional, termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitraris. Yang kelima, ada pendapat para sarjana terkemuka. Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional. Terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan hukum internasional. Misalnya, para sarjana terkemuka yang menjadi panitia ahli hukum. Yang kedua, para sarjana hukum terkemuka yang menjadi anggota komisi hukum internasional. Yang ketiga, para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah atau swasta. Adapun sumber hukum material adalah materi-materi atau bahan-bahan yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma tersebut sampai dinamakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional tersebut, yaitu pertama, teori hukum alam. Menurut para penganut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum alam. Yang kedua, teori kedaulatan.
Menurut ahli teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah kehendak negara itu sendiri atau tunduk pada hukum internasional. Yang ketiga ada teori objektivis. Menurut ahli teori objektivis, dalam kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah suatu norma hukum, bukan kehendak negara. Yang keempat ada teori fakta kemasyarakatan. Menurut teori ini, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah fakta kemasyarakatan yang terdiri atas fakta biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia.